Jadi di bab kesetimbangan benda tegar atau dinamika rotasi ini ada beberapa materi yang harus kalian kuasai sebelumnya. Pertama, yang bab hukum Newton, terutama yang F sama dengan M kali A di hukum Newton 2 ya ini, sama hukum Newton 1 yang F sama dengan 0 sigma. Nah ini untuk yang dinamika, kemudian yang hukum Newton 1 itu untuk yang kesetimbangan. Nah, yang kedua gerak rotasi itu yang ada besaran theta, omega, alfa. Oh ya, rotasi ini nanti kan ini ada yang GMB, GMBB. Untuk di GMBB atau gerak melingkar berubah beraturan, atau ada rumus alfa, ada juga rumus theta. T kuadrat. Ini rumus yang harus kalian ulang lagi. Terus rumus-rumus translasinya juga, si gerak lurus GLB sama GLBB. Rumus-rumus yang kalian harus kuasain untuk masuk ke bab kesetimbangan ini sama dinamika rotasi. Nah, kalau kalian hafal yang GLB sama GLBB itu untuk ngapalin yang rotasinya sebenarnya gampang gitu karena ada kesesuaian antara si gerak lurus sama gerak rotasi. Misalnya, kalau di gerak lurus dia besarannya besaran kecepatan V atau velocity. Kalau di rotasi ini omega atau kecepatan sudut. Terus ada juga besaran percepatan. Kalau di gerak lurus itu A, di rotasi dia alfa. Kemudian juga ada perpindahan di gerak lurus S, di rotasi theta. Juga ada benda. Kalau di gerak lurus dia massa besarannya. Kalau di gerak rotasi namanya I atau momen inersia. Nah, ini yang nanti kita akan belajar. Kemudian yang membuat benda bergerak itu kan gaya. Nah, gaya di gerak lurus kan F satuannya. Kalau di gerak rotasi besarannya torsi atau momen gaya. Kemudian momentum di gerak lurus ada P kecil, di rotasi ada L. Nah, ini adalah momentum sudut. Nanti akan belajarnya juga. Terus juga ada energi, khususnya energi kinetik. Di sini Eka translasi, nah di sini Eka rotasi. Nah, aku bilang kalau kalian apal rumus di gerak lurus nanti otomatis akan bisa hafal di gerak rotasi karena sebenarnya cuma ganti besarannya aja. Misalnya kalau di gerak lurus ada A sama dengan VT min V0 per T. Nah, kalau mau dijadikan dalam gerak melingkar tinggal A-nya ini, lihat aja di sebelah kiri, A tuh berubah jadi apa? Jadi alfa kan. Kemudian V berubah menjadi omega T in omega 0 per T gitu. Terus misalnya juga ada rumus S sama dengan VT dikali T plus setengah AT kuadrat. Nah, kalau dijadikan ke GMBB gimana? S-nya itu berubah jadi theta. Berarti theta sama dengan V-nya dia berubah jadi omega T plus setengah A-nya berubah jadi alfa T kuadratnya gitu. Jadi sebenarnya rumus antara gerak lurus sama gerak rotasi ini saling berhubungan. Nah, hubungannya apa? Lihat lagi di sini. V itu adalah omega kali R. A adalah alfa kali R. S adalah theta kali R. Nah, berarti di sini omega adalah V dibagi R, alfa adalah A dibagi R, dan theta adalah S dibagi R. Hubungannya itu yang ini. Kalau kalian mau mengubah besaran di gerak lurus menjadi besaran di gerak rotasi gitu. Nah, sementara hubungan yang ini apa nih? Kalau yang ini kan kelas 10 kemarin udah dipelajarin. Yang sekarang kita pelajarin adalah dari besaran untuk si benda yang berupa massa jadi momen inersia, yang besaran gaya dari gaya menjadi momen gaya, dari momentum linier P menjadi momentum sudut, ini L, energi kinetik menjadi energi rotasi, energi kinetik dalam benda yang bergerak rotasi, gitu. Jadi ada bayangan hari ini akan belajar apa. Kalau waktunya cukup sih mudah-mudahan 4 yang ini kita pelajarin hari ini. Pertama adalah si momen gaya dulu.
Nah, momen gaya itu gaya yang membuat benda bergerak rotasi. Kalau ada box gitu, didorong, ini dia dapat gaya kan. Nah, dia bendanya bergerak lurus. Nah, ini F. Nah, kalau di momen gaya, si torsi ini, atau dibaca tau ini, si tau ini membuat bendanya bergeraknya rotasi. Misalnya, ada batang. Batangnya ini punya poros di sini. Jadi, batangnya bisa berputar di situ. Nah, kalau kita dorong batangnya di sebelah sini, ini si batang dia akan berpindah kan, tapi karena dia tertahan di poros sebelah sini, dia akan pindahnya begitu. Nah, ada suatu perpindahan sudut di situ, theta di situ. F ini dia menjadi suatu torsi atau momen gaya, karena dia membuat si batang ini jadi berputar gitu. Torsi itu rumusnya R kali F sin alfa. Dengan tahunya ini adalah momen gaya, yang satuannya Newton meter. R ini adalah jarak titik tangkap gaya terhadap poros atau titik putarnya. Jadi kalau digambar di sini, R-nya itu tuh yang dari poros ke menuju titik tangkap sini. Nah, di sini. Ini adalah R-nya. Nah, kemudian ada alfa di sini. Alfa di sini adalah sudut dibentuk antara F dengan benda. Jadi kalau misalnya ada batangnya didorongnya begini, nah ini kan F-nya membentuk sudut tuh. Nah ini sudut ini yang namanya sudut alfa gitu. Ini si R-nya. Jadi tinggal dihitung aja. Taunya ini adalah R kali F sin alfa. Misalnya gini, ini sebagai poros di sini. Panjangnya 5 meter. Porosnya ini ada di tengah misalnya. Kemudian dikasih gaya katakanlah 10 Newton. Di sini ada sudut theta yang besarnya 30 derajat. Nah, si torsinya ini R kali F sin theta. R-nya itu adalah jarak poros di sini ke titik tangkap di sini. Karena ini panjang batangnya 5 meter tapi porosnya ada di tengah, berarti R-nya 2,5 meter gitu. 2,5 kali F-nya 10 kali sin sudut tetanya 30 derajat gitu. Berarti 2,5 kali 10 kali sin 30 kan setengah. Berarti 12,5 Newton meter gitu. Ini contoh satu. Contoh kedua, kalau ada lebih dari satu gaya yang bekerja pada benda. Misalnya, ini ada batang panjangnya 10 meter. Porosnya ditaruh di sini. Katakanlah ini 2 meter, berarti kan sininya 8 meter kan. Nah, dia dapat gaya di sini tegak lurus karena F1 nilainya 8 Newton. Terus dia dapat gaya di sini arahnya ke sana, katakanlah F2 8 Newton juga. Gaya kedua ini membentuk sudutnya 150 derajat. Terus satu lagi gaya di sini F3 katakanlah 20 Newton. Ini sudutnya misalnya 30. Kak mau tanya kenapa F2-nya itu arahnya nyerong gitu, gimana sistem geraknya? Memang dibuat soalnya begitu. F2 dan F3-nya dibuat sengaja miring. Karena ada rumusnya sendiri yang namanya gaya, kita nggak tahu kan arahnya kemana. Bisa begini, bisa begitu, bisa tegak lurus gitu. Bisa aja ada sudutnya. Nah, karena ada sudutnya itu makanya di sini ada sin alfa gitu. Nah, sekarang kembali lagi ke soal berapa torsi yang bekerja pada batang. Kalau ada beberapa gaya, kita harus hitung masing-masing, kemudian kita resultankan atau kita jumlahkan. Cuman, kita tahu si gaya ini kan dia besaran vektor nih. Si torsi juga besaran vektor gitu. Penjumlahannya gimana? Kalau di torsi itu kan hanya ada 2 jenis arah berputar. Yang pertama arahnya searah dengan jarum jam, begitu. Yang satunya lagi berlawanan arah jarum jam, gitu. Nah, yang searah jarum jam, ini dikatakan torsinya negatif biasanya ya. Kadang-kadang ada beberapa juga yang searah jarum jam itu torsi positif. Itu sebenarnya tergantung kamu mau makainya gimana. Tapi biasanya sih yang umum yang searah jarum jam negatif, yang berlawanan jarum jam itu yang torsi positif gitu. Nah, sekarang dari di antara F1, F2, dan F3 ini kita harus bisa bayangin
bayangin si masing-masing gaya ini akan memutarnya ke arah mana. Ini ada batang, porosnya di sini. Kemudian batangnya kalian dorong dari ujung sebelah kiri, dari bawah ke atas. Kira-kira akan berputarnya searah jarum jam atau berlawanan arah dengan jarum jam? Searah jarum jam. Searah jarum jam kan? Nah, oke. Berarti torsi yang dari F1 itu akan punya arah searah jarum jam. Oke. Sekarang yang kedua. Porosnya di sini. F2-nya ke sana. Kira-kira akan si F2 ini akan memutar kemana? Kalau kalian bingung sambil pegang pensil, buatlah sedemikian rupa peragain ini. Berlawanan. Berlawanan. Kemudian si tau 3 kira-kira akan kemana? Si gaya 3 ini akan memutarnya kemana? Searah. Nah, ini kita simpen dulu aja. Sekarang kita hitung masing-masing si torsinya ini. Torsi itu kan tadi R kali F kali sin theta kan. Nah, torsi 1 kita hitung. R1 jarak dari gaya menuju ke poros, berarti kan dia 2 meter. F1 itu besarnya 8 Newton. Kemudian theta 1 dia kan tegak lurus. Kalau tegak lurus ya berarti tetanya 90 derajat, theta 1-nya. Berarti dia sin 90. 2 kali 8 sin 91. 16 Newton meter. Nah, ini untuk torsi yang pertama. Kemudian untuk torsi yang kedua, R2, 2 sin theta 2. R2 adalah jarak dari gaya menuju ke poros, 8 meter. Kemudian F2-nya 8, sin theta 2 adalah sudut yang dibuat antara si gaya terhadap barangnya, sin 150 derajat. Tuh, 8 kali 8, sin 150 setengah, berarti nanti ini 32 Newton meter. Tuh. Satu lagi, hitung tau yang ketiga, R3, R3, sin theta 3. Nah, R3 adalah jarak dari gaya menuju ke poros. Nah, ini kan 8 nih, dari poros ke ujung. Ujung ke gaya itu 2 meter. Berarti di sini kan 6 meter. Berarti yang dipakai adalah si 6 meternya. F3 20 Newton. Sin theta 3, theta 3-nya si 37 derajat ini. Berarti sin 37. 6 kali 20, sin 37 itu 3 per 5, 72 ya. Tinggal kita terakhir adalah ngitung resultannya, sigma-nya. Sigma taunya itu adalah tau 1 tambah tau 2 tambah tau 3. Nah, tau 1-nya kan ini, tau 2-nya 32, tau 3-nya 72. Tapi punya arah nih, tau 1 itu searah dengan jarum jam. Jadi pada saat ngitung resultannya, tau 1-nya harus dikasih tanda. Tandanya apa? Searah jarum jam, berarti negatif. Berarti negatif 16. Ditambah tau 2, yang ini 32 Newton itu arahnya berlawanan. Kalau berlawanan kan positif, berarti ya langsung tambah 32. Ditambah juga dengan tau 3. Tau 3 itu 72. Tapi 72-nya itu searah dengan jarum jam. Jadi kasih tanda negatif. Gitu. Udah deh tinggal dihitung. Minus 56 Newton meter. Nah, di sini ada tanda negatif nih akhirnya nih. Artinya sigma taunya ini akan searah jarum jam. Artinya si benda yang tadi dikasih bermacam-macam gaya tadi ini, si ini nih, dia keseluruhan geraknya akan bergerak searah dengan jarum jam gitu. Jadi gitu, kalau ngitung torsi, dihitung aja dulu masing-masing. Sama tentuin arahnya searah atau berlawan. Pokoknya cuma ada 2 di sini. Penjumlahannya pun cuma tambah kurang doang. Gitu. Nah, menentukan arahnya searah jarum jam atau berlawanan arah dengan jarum jam, itu sambil kamu bayangkan. Tadi misalnya yang gaya pertama, ini porosnya di sini. Terus dikasih gaya di sini. Ya pasti otomatis muternya jadi begitu kan. Ini artinya dia perputarannya kan ke sana. Nah, kalau ke sana itu kan searah jarum jam gitu. Jadi sambil dibayangin aja. Kak, kalau kita pakai yang searah positif berlawanan negatif, apakah hasilnya akan sama atau berbeda? Sama. Cuman bedanya di tandanya doang. Misalnya nih ya, yang searah kita kasih positif. Yang berlawanan
kita kasih negatif. Tadi kan tau 1 16 Newton meter itu searah ya. Kemudian tau 2-nya 32 itu berlawanan. Tau 3-nya 72 itu searah. Kalau kita pakai perjanjian tanda yang seperti ini, yang dua ini, berarti saat menjumlahkan torsinya searah positif berarti 16. Ditambah berlawanan negatif berarti ditambah negatif 32. Ditambah lagi searah positif 72. Tuh, sama aja hasilnya. 56 Nm positif kan? Positif ini menandakan dia searah. Sama kan dengan hasil yang pertama tadi. Cuman menghasilkan tandanya aja beda gitu. Yang satu positif, yang satu negatif. Nggak jadi masalah. Makanya tadi jangan bingung positif itu searah atau berlawanan. Itu kembali lagi ke kaliannya. Kalian mau pakai yang mana gitu. Tapi yang umumnya sih biasanya ini searah jarum jam itu negatif, berlawanan arah jarum jam itu positif. Yang biasanya umum dipakai. Kenapa berlawanan jarum jam positif tuh karena ini nih, koordinat kartesius. Ngitungnya dari sini kan, sudut 30 segini. Sudut katakanlah 120 derajat segitu. Muternya kan berlawanan arah jarum jam kan. Ini yang positif makanya. Umumnya yang dipakai umum tuh yang ini. Yang berlawanan itu yang positifnya gitu. Kak, aku mau nanya, Kak. Itu kan yang digambar batang yang tadi kan 10 meter. Nah, itu kan yang sebelah kanannya dia 8, terus sebelah kirinya 2. Nah, yang 8 itu di torsi 3 katanya dia kan 6 R-nya. Berarti kan udah keambil 2 kan yang sisanya itu. Nah, buat itu tahu dari mana sisanya 2? Tadi aku nulis ini kan. Oh, itu 2 udah meter. diketahui di soal. Udah diketahui. Pasti dikasih itu di soal. Gitu. Makasih, Kak. Oke. Jadi sebenarnya bebas ya arahnya ya. Cuman yang umum yang ini aja pokoknya gitu. Jadi terserah kalian mau pakai yang mana. Itu adalah untuk ngitung torsi. Nah, sekarang kita masuk ke momen inersia. Kalau di momen inersia ini nanti ada berbagai macam rumus, tergantung bendanya bentuknya apa. Nah, kalian wajib hafalin si rumus-rumusnya ini. Untuk benda yang berupa titik, dia I-nya mr kuadrat. Misalnya, ini ada tali, terus ini ada benda, kemudian diputer kayak koboi muter lasso gitulah. Nah, ini I-nya itu sebesar mr kuadrat. M-nya itu massa, R-nya adalah jari-jari putarnya. Nah, ini R-nya ini, gitu. Hitung aja itu. Nah, tapi kalau misalnya bendanya ada banyak, ini katakanlah R1, ini R2, ini M1, ini M2, nah, jumlah I-nya ya jumlahkan biasa aja, nggak ada tanda plus, nggak ada tanda minus. Langsung M1, R1 kuadrat, tambah M2, R2 kuadrat. Kalau ada 3 ya tambahin lagi, gitu, dan seterusnya. Ini kalau benda untuk bentuknya titik. Kalau satu biji dan lebih dari satu titik. Terus kalau ada batang, tergantung diputarnya di mana. Apakah diputar di tengah, porosnya ada di tengah seperti ini, atau ada di ujung seperti ini. Yang membedakan adalah si ini nih, nah yang di ujung mah sepertiga, yang di tengah 1/12. L-nya itu si panjang batang gitu. Nah, ini kalian hafalin rumus momen inersia. Ini cuman kalau kalian ngerasa berat ngapalinnya, hafalin aja yang sering dipakai. Yang sering dipakai tuh benda berupa titik, batang homogen, silinder pejal. Kenapa? Karena ini nanti akan ada di katrol. Kemudian yang bola pejal sama bola berongga. 6 itu aja paling enggak. Karena kadang-kadang di soal dikasih tuh rumus momen inersianya apa. Kadang-kadang ya. Jadi hafalkan aja sih rumus-rumusnya ini. Perhitungannya gimana ya tinggal masukin aja ke rumusnya. Gitu. Aku nggak ngasih latihan soal untuk yang momen inersia ini. Kalaupun mau nanti di akhir aja kalau sempat. Jadi kalau momen inersia tinggal kamu hafalkan rumusnya, kemudian kita pakai rumusnya itu. Di antara si momen inersia dan momen gaya itu ada hubungannya. Hubungannya adalah tadi momen inersia itu kan kalau digerak lurus dia sebagai massa. Terus momen gaya kalau digerak lurus itu sebagai F. Nah, kalau digerak lurus berarti kan hubungan F sama dengan M kali A kan, kalau digerak lurus. Nah,
Kalau di gerak rotasi, tinggal diganti aja tadi. F itu apa, massa itu apa, dan A itu apa. Di gerak rotasi, F itu torsi. Berarti di gerak rotasi, torsi sama dengan M itu di gerak lurus sebagai massa. Kalau di rotasi sebagai momen inersia. I kali A-nya itu adalah percepatan. Di gerak lurus A, di gerak rotasi adalah alfa. Tuh. Jadi kalau kamu lupa rumusnya apa, kembalikan lagi ke rumus di gerak lurus. Sama kesesuaiannya itu apa. Nah, ini adalah si tau sama dengan I kali alfa, itu adalah hubungan antara momen inersia dengan momen gaya. Gitu. Ini yang bakal banyak dipakai di dinamika nanti. Gitu. Ingat nggak pas kelas 10 kemarin, pas kalian belajar F sama dengan M kali A ini, ada yang katrol digantung, ada yang benda ditarik di katrol di meja, ada yang mejanya miring, ada kan? Di sini pun ada. Bedanya, kalau digerak lurus, katrolnya itu pasti dibilang katrolnya licin pas kelas 10. Kalau sekarang digerak rotasi, si katrolnya harus kasar. Supaya apa? Supaya bisa muter. Kalau katrolnya licin, si tali yang lewat katrol itu ya lolos aja. Si katrolnya diem, nggak muter karena licin. Tapi kalau digerak rotasi, nanti si katrolnya ini harus kasar supaya dia bisa muter. Gitu. Hitungannya antara yang katrol licin sama kasar ini beda nanti rumus A-nya. Rumus si percepatannya itu. Tapi cara penurunannya ada nyerempet-nyerempet saat yang di gerak lurus itu. Nah, aku ngulang pada saat katrol licin ya. Misalnya gini, ini A, ini B. Katakanlah massa A-nya 4 kg, massa B-nya 6 kg. Ini masih katrol licin ya. Nah, biasanya kan pertanyaannya A-nya berapa? Atau tegangan talinya berapa? Itu kan biasanya yang ditanyain. Oh iya, satu lagi. Misalnya katrolnya begini. Ini T1, T2. Gerak lurus kemarin yang licin pasti dibuat T1 sama dengan T2. Tapi di sini digerak melingkar, di rotasi T1-nya itu nggak boleh sama dengan T2. Harus beda. Karena kalau sama ya nggak bakal muter si katrolnya ini nggak bakalan pernah muter. Ya, jadi ada bedanya antara sistem katrol digerak lurus sama sistem katrol kasar. Balik lagi ke sini. Ada yang masih ingat nggak cara mencari percepatan atau cari tegangan tali di kasus katrol yang ini? Karena ini penting untuk kita masuk ke dinamika rotasi ini. Ada yang masih ingat? Gambar gayanya dulu. Gambar gayanya dulu. Oke, si A, dia punya gaya berat, kemudian ada gaya tegangan tali. Kemudian gambar juga si B, ada gaya berat, ada gaya tegangan tali. Sebelum kita analisis gaya, ini tentukan dulu arah gerakannya tuh kemana. Si A tuh naik atau turun, si B naik atau turun. Si A ini kan 4 kg, si B ini 6 kg. Berarti si A bakal gerakannya naik, si B gerakannya bakal turun kan. Nah, si A-nya naik, ketika meninjau benda A, sigma F sama dengan M kali A. Nah, F-nya ini adalah resultan dari T sama ini. Nah, tapi siapa dikurang siapa, itu harus perhatikan si A-nya ini, arah gerakannya. Karena arah A-nya tuh ke atas, berarti yang arahnya ke atas dikurangi yang arahnya ke bawah. Nanti T-nya MA kali A dikurangi WA. Nah, WA ini kan MA kali G. Hitung untuk yang benda B. Si benda B kan lebih berat. Dia akan bergerak turun ke bawah saat menghitung sigma F sama dengan M kali A. Yang tandanya sama, itu yang duluan ditulis WB dikurangi T sama dengan, jadi T-nya MB kali G dikurangi MB kali A. Gitu. Karena di sini si katrolnya licin, otomatis T di kasus A itu sama dengan T di kasus B. Substitusikan si T yang dihasilkan di kasus A kan ini. MA kali A dikurangi MA kali G sama dengan B kali G dikurangi B kali A. Kumpulin yang punya variabel percepatan ke sebelah kiri, A kali A ditambah B kali A dengan, nah ini kumpulin juga.
faktorin. Nah, ini adalah rumus untuk hitung si kecepatannya. Kira-kira gitu. Tapi, kalau di gerak rotasi, si ini nih nggak kepake. Karena kita harus mempertimbangkan ada satu lagi benda yang harus ditinjau. Tinjau A sudah, tinjau B sudah. Kalau tadi kan, si ini, katrol, itu harus dilihat juga. Kalau kita mau nganalisis gaya-gaya kalau si katrolnya kasar. Nah, sekarang kalau katrolnya kasar gimana? Ngitungnya gimana? Katakanlah masih sama, si A-nya 4 kg, si B-nya 6 kg. Nah, sekarang ada katrol. Katrol C ini, katakanlah masanya 2 kg. Katrolnya berbentuk silinder, si B 6 kg. Otomatis si B turun, sebelah kanan arahnya ke bawah, sebelah kiri arahnya ke atas, naik. Nanti perputarannya katrolnya begitu. Kemudian ada T1, sini ada T2. Pertama, tinjau A atau lihat A. Gambar gaya-gaya yang ada di sekitar benda A aja. Ini ada T1, ada WA, arahnya ke atas. Berarti sigma F sama dengan M kali A. Yang sama-sama ke atas tulis duluan, T1 kurangi WA, MA kali A. Ini T1 ya. T1-nya MA kali A ditambah WA itu MA kali G. Nah, ini simpan dulu satu. Lanjut, tinjau si B. Gambarkan gaya-gaya yang ada di sekitar benda B. Benda B ada WB, ada T2, gerakannya ke bawah. Sigma F sama dengan M kali A. Yang sama-sama ke bawah, ditulis duluan. WB min T2 MB kali A. Jadi T2-nya WB dikurangi MB kali A. WB-nya MB kali G dikurangi MB. Ini juga simpan. Nah, yang ketiga, kita harus lihat si katrol. Tinjau katrol. Katrolnya ini ada gaya T1, ada gaya T2. Karena bergeraknya begini, otomatis katrolnya begitu muternya. Berarti di sini saat menuliskan sigma tau sama dengan I kali alfa, yang ditulis adalah tau 2 dulu. Karena ini nyarinya gini. Di tau 2 kurangi tau 1 sama dengan I kali alfa. Kemudian bongkar rumusnya. Si tau itu kan tadi tau adalah F kali R, karena ini FR sin alfa. Karena ini alfanya tegak lurus, ya pasti 1 kan. Jadi tinggal FR-nya doang. Berarti T2 kali R kurangi T1 kali R sama dengan I-nya adalah si momen inersia. Silinder pejal, momen inersianya itu setengah mr kuadrat. Berarti di sini kita tulis setengah mr kuadrat kali alfa adalah nih yang sebelah kiri. Alfa adalah A dibagi R. Jadi ini kita tulis lagi A dibagi R. Kemudian ini R-nya bisa kita coret-coret nih. Ini R pangkat 2 dibagi R habis. Kemudian semua ruas dibagi R. Jadi tinggal T2 dikurangi T1 sama dengan setengah MA. Selanjutnya, tadi kan kita simpan ini, si T1 sama T2. Nah, ini yang disubstitusikan ke situ. T2-nya kita tulis lagi MB kali G dikurangi MB kali A. Dikurangi T1. Kurangi T1-nya tadi adalah MA kali A ditambah MA kali G setengah MA. Ini M-nya M katrol yang di sini. Kita buka kurungnya. MBG kurangi MB A kurangi MA A kurangi G. Kita mau nyari A kan, berarti kita kumpulin si A ini. Saya pindah ke sana ya. Berarti kan tinggal MB kali G kurangi A kali G sama dengan setengah A ditambah A tambah MA A. Nah, yang sebelah kanan, ruas kanan, kita keluarin A-nya, faktorin, udah setengah
MK, M katrol, MB, A. Berarti A-nya adalah MB kali G dikurangi. Yang sebelah kiri itu rumus percepatan di katrol yang tadi, kalau katrolnya licin. Kalau yang kanan, kalau katrolnya kasar. Sebenarnya hasilnya akan mirip, cuman ketambahan satu aja nih di bawah. Artinya percepatan yang dihasilkan kalau katrolnya kasar akan menjadi lebih kecil karena pembaginya si angkanya ini dibagi dengan angka yang lebih besar. Ada si faktor dari katrolnya itu. Tadi kita nurunin rumus untuk bentuk katrol yang ini kan. Tuh yang pertama. Sebelah kiri ini hasilnya adalah ini. Yang di bawah ini yang kanan. Nah, kalau kalian lihat yang sebelah kiri, ini ada K nih. Nah, kalau di sebelah kanan ini, si K itu adalah si setengah ini. Setengah ini nih munculnya dari mana? Sebenarnya munculnya adalah dari si momen inersianya. Nanti di catatan ada si nilai-nilai K-nya ini. Supaya rumus yang ada di sistem katrol ini berlaku untuk katrolnya silinder pejal kah atau silinder berongga kah, kalian tetap bisa pakai rumus yang ada di sini. Kalau mau ngafalin, ini ada tips dari saya ya, untuk mau ngafalin. Ini kan rada-rada seperti rumusnya banyak, tapi sebenarnya kalau kalian paham, ngafalin rumusnya tuh nggak berat. Misalnya yang tadi, ini benda A, ini benda B. Katakanlah massa A lebih besar dari massa B. Percepatannya berapa? Biar kalian bisa nulis rumus tanpa kalian harus ngafalin yang di stabilo ini nih. Yang 1, 2, 3, 4, 5 ini kalian nggak perlu hafal. Mau dimodifikasi seperti apapun, kalian tetap bisa ngeluarin rumus A tanpa harus ngafalin. Misalnya katakanlah A lebih besar dari B. Cari A tuh gini gampang. A itu massa yang membuat gerak dikurangi massa yang menahan dibagi dengan total massa, semua ini kalikan dengan G. Hafal ini aja nih. Kalau di sini si massa A itu lebih gede. Berarti si A nih bikin gerak. Berarti massa A dikurangi dengan si B ini menahan gerakan. Kurangi dengan massa B. Dibagi dengan massa totalnya. Massa A tambah massa B. Kalau licin. Kalau katrolnya kasar, tambahkan dengan katrolnya. K kali massa katrol. Semua ini kalikan dengan G. Terus, misalnya kalau bendanya taruh di meja. Ini A, ini B. Si A, benda A, itu bikin gerak. Massa A. Nah, kalau mejanya licin, si B ini nggak menahan gerakan. Kenapa? Massa B itu membuat arah gaya ke bawah kan. Tapi, si benda B-nya itu geraknya ke kanan. Nggak ngaruh ke pergerakan sistem. Beratnya ke bawah, bergeraknya ke kanan, nggak ngaruh. Jadi nggak ada yang menahan nih kalau licin. Dibagi dengan massa total, tambah massa B, tambah kalau katrolnya muter, K kali massa katrol. Kalau kasar gimana? Kalau mejanya kasar, ini A, ini B. Kalau kasar, dia pasti ada gaya gesek yang menahan benda. Bergeraknya ke kanan, gaya geseknya ke kiri. Nah, ini menahan gerakan nih. Berarti A-nya itu massa A yang membuat benda bergerak, sistem bergerak, dikurangi dengan gaya gesek. Nah, gaya gesek itu kan mu K kali N. Mu K kali N-nya itu kan kalau ini B-nya nggak ada gaya luar, ini W. Nah, gaya normalnya itu sama dengan WB. Nah, WB itu MB kali G. Nah, G-nya ini kita tinggalin dulu. Kita tulis mu K kali MB dibagi total massa A tambah massa B. Kalau katrolnya muter, tambahin K kali massa katrol. Semua ini, nah tadi kan kita nyimpen G nih. Kalikan dengan G. Kalau mejanya miring, ada sudut theta di sini. Nggak jadi masalah. Katakanlah mejanya miring tapi licin. Nah, kalau di sini, bendanya bergerak nyerong ke atas, ada gaya yang menahan arahnya sama sana, yaitu kalau ini ada benda ke arah gaya berat kan selalu ke bawah tuh, selalu menuju pusat bumi, kemudian diuraikan gini, nanti jadi N, diuraikan ini W cos theta,
W sin theta. Nah, artinya di sini ada W sin theta yang menahan gaya. Jadi, kalau mejanya licin, si A-nya, si benda yang membuat bergerak, sistem bergerak, dikurangi yang menahan. Ini menahannya, si W sin theta. W sin theta-nya dibuka. W-nya M kali G sin theta. Nah, G-nya nggak usah ditulis. M sin theta, MB sin theta dibagi massa total. Kalau katrolnya muter, massa katrolnya kalikan dengan K-nya. Semua ini kalikan dengan G. Itu kalau licin. Nggak berat kan ininya, ngafalinnya. Cukup paham bahwa percepatan adalah ini. Massa yang bikin gerak, dikurangi dengan massa yang menahan, dibagi dengan total massa, semuanya dikalikan dengan G. Aku pengen buat begini. Ini A, ini B, ini C. Semua katrolnya, ini ada katrol P, ada katrol Q, dua-duanya muter. Tapi mejanya licin. Apa percepatannya? Siapa yang bikin gerak? Benda A. Benda A. Berarti kita tulis massa A. Ada yang menahan nggak? Yang B sama C. Oke. Yang B menahan apa enggak sebenarnya? Yang B itu punya gaya, tapi gayanya arahnya ke bawah. Bergeraknya mah ke kiri. Jadi sebenarnya W-nya ini menahan gerakan apa enggak? Enggak. Berarti dikurangin MB gini enggak? Enggak kan? Yang C aja. Karena apa? Si C arahnya W-nya ke bawah. Tapi dia bergerak ke atas, menahan dia, ya kan? Iya. Berarti dikurangi massa C dibagi total massa. Total massanya ya semua. Massa A tambah massa B tambah massa C tambah, kalau katrol, tadi kan aku bilang katrolnya dua-duanya muter nih. Si P muter, si Q muter. Tambah K kali massa P ditambah K kali massa Q. Nah, semua ini dikalikan dengan G. Ini kan kalau licin nih. Kalau kasar gimana? Ada satu penahan, yaitu si gaya gesek yang dihasilkan oleh si benda B. Tadi kan gerakannya ini naik, B-nya ke kiri, A-nya turun. Kalau kasar, karena B-nya geraknya ke kiri, ada gaya gesek yang geraknya ke kanan. Gaya gesek itu rumusnya mu kali M kali G. Karena bendanya benda B, ya massanya massa B. Nah, A-nya apa? Coba. Yang buat gerak siapa? A. Berarti nulis massa A. Siapa penahannya? Gaya gesek. Gaya gesek. Tapi kan kita nulis G belakangan nih. Ya kan? Kita tulis si mu K kali MB-nya aja. Siapa lagi yang nahan? Ada lagi nggak? Massa C. Massa C. Berarti dikurangi massa C lagi. Ya kan? Dibagi total massa A, massa B, massa C, tambahin. Kalau si P dan Q ini sama-sama muter, berarti tambahin K kali massa P, tambah K kali massa Q, dikalikan dengan G. Tuh. Sebenarnya bukan ngafalin rumus yang ini, bukan. Karena nanti kalau dibuat variasi soal macam-macam, jadi malah nggak bisa, karena kamu cuman ngafalin matangnya doang gitu. Tapi mentahnya dari mana, asalnya bagaimana, ngecitnya gimana, kamu nggak tahu gitu. Makanya tadi ini, percepatan itu adalah massa yang bikin gerak dikurangi dengan massa yang menahan, dibagi dengan total massa, dikalikan dengan G. Ada yang nanya, K-nya itu apa ya? K-nya itu ini, koefisien di depan I. Kalau si katrolnya silinder pejal, umumnya si katrol itu memang silinder pejal. Jadi pakainya ini, K-nya itu yang setengahnya ini nih. Nah, ini K-nya itu setengahnya. Jadi K itu koefisiennya yang dipakai. Bisa jadi juga katrolnya bentuknya cincin gitu. Kalau cincin ya berarti tergantung cincinnya, apakah cincin tipis atau cincin tebal. Kalau cincin tipis berarti K-nya 1, karena di sini kan
Ada angka 1 itu. Kalau cincinnya tebal ya berarti setengah. Jadi K-nya tuh berapa? Itu dari tergantung bendanya itu bentuknya apa. Apakah silinder pejal kah? Ataukah bola? Bisa aja kan katrolnya dibikin bola gitu misalnya. Benda yang muternya tuh bola gitu. Ada yang lagi yang mau nanya? Aku Kak, tadi kan kalau Kak-nya kan sesuai yang di rumusnya kan, yang sesuai apakah itu silinder pejal atau yang lain. Tapi buat cara nentuin A yang tadi kita pelajarin itu berlaku ke semua Kak. Berlaku untuk semua. Jadi kita bisa nentuin si A itu dari semua katrol, tapi si K-nya itu sesuai dari katrol yang kita tentuin. Katrolnya nanti kan ditentuin dari soal tuh, bentuk katrolnya apa. Nah itu Nah, dari itu kan situ kita K-nya. bisa nentuin si A-nya kan pakai cara yang kita pelajarin. Tapi si K-nya itu udah sesuai rumus berarti. Iya, udah sesuai rumus. Berarti Sesuai kita juga dengan harus hafalin dong itu bentuk katrol apa gitu. yang dihafalin adalah ininya. Ini yang sebelah kiri ini momen inersia untuk beberapa bentuk benda ini. Cuman biasanya katrol itu bentuknya silinder pejal. Gitu. Tergantung sih, kadang-kadang soal juga ngasih katrolnya cincin gitu misalnya. Saya ngasih katrol cincin tipis gitu. Kalau cincin tipis kan berarti yang ini nih, K-nya 1 ya, berarti pada saat menghitung percepatan, menghitung A, kita gunakan K-nya itu nilainya 1, masukin ke rumusnya nilainya 1 gitu. Nanti akan disebutkan kok di soalnya. Cuman kalau di soalnya tidak disebutkan katrolnya bentuknya apa, asumsi kita langsung katrolnya itu bentuknya silinder pejal gitu. Misalnya jadi masukin nih, aja setengah gitu ya? masukin aja setengah. Kalau di sini kan ini disebutin nih, roda katrol berongga. Berarti kita anggap kalau roda katrol berongga, roda itu kan ya pasti pipih kan, bener nggak? Kayak roda sepeda kan pipih kan, nggak bulat, bukan bola kan berarti kan. Berarti silinder pertama. Tapi berongga berarti kalau berongga ya berarti seperti cincin gitu. Berarti ini katrolnya bentuknya cincin gitu. Karena cincin kita nanti pakai K-nya nilainya 1. Kalau ini cuma dibilang katrol pejal. Kalau katrol pejal berarti langsung bentuknya silinder pejal. Nanti masukin nilai K-nya setengah gitu. Kalau nggak disebutkan, langsung asumsikan katrolnya itu bentuknya berupa silinder pejal gitu. Gitu ya. Jadi untuk memunculkan rumus-rumus ini, apalagi kalau lagi ulangan soal pilihan ganda ya, ini bakal membantu banget lah gitu. Nah, setelah yang term katrol, ada energi kinetik sama momentum sudut. Tadi yang aku bilang, gerak lurus sama gerak rotasi itu ada hubungannya. Jadi ketika ada rumus di gerak lurus, momentum adalah massa dikalikan dengan kecepatan, ini tinggal diganti aja momentum yang nomor 7 ya, momentum sudut itu lambangnya L, sama dengan M-nya diganti dengan momen inersia, V-nya diganti dengan omega gitu. Kemudian juga energi kinetik, kalau di gerak translasi kan setengah gerak lurus kan ini setengah mv kuadrat. Nah, kalau di gerak rotasi energi kinetiknya setengah, M-nya ganti dengan momen inersia, I, V-nya dengan omega gitu. Jadi kalau dibilang fisika banyak rumusnya, iya, memang iya banyak rumusnya, rumus semua isinya. Cuman ada jalan supaya kita tuh nggak terlalu banyak ngafalin gitu loh. Cukup ngafalin hubungannya aja. Itu yang ini gitu. Momentum sudut sama energi kinetik mah tinggal dimasukin aja ke dalam rumusnya. Nggak ada konsep gimana-gimana.